Bab 882. Setelah Nando pergi, cinta dan kasih sayang di wajah Elin langsung menghilang. Dia bersandar di kursi kantor dan berkata dengan nada dingin, "Beritahu pamannya Nando. Dulu dia yang memaksaku melahirkan Nando. Karena itu, dia nggak perlu ikut campur dalam mendidik Nando." Yesi menjawab dengan hati-hati, "Mengerti. Kalau begitu resep obat ini." Petik 2. Elin menyahut dengan nada dingin, "Jangan beritahu orang-orang di keluarga tentang ini." Paket liburan keluarga. Tubuh Yesi sedikit gemetar. Ini adalah resep obat yang dapat membantu seseorang menembus batas kultivasi. Resep obat ini sangat penting bagi keluarga Forest dan dapat meningkatkan kekuatan keluarga Forest dengan cepat. Jika ketahuan telah menyembunyikan resep obat, leluhur pasti akan marah besar. "Apa yang kamu takutkan? Walaupun ketahuan, memangnya mereka berani menyentuhku?" Ujar Elin menunjukkan ekspresi meremehkan. Wanita itu kembali berkata, "Mereka memaksaku melahirkan Nando saat usiaku baru 15 tahun. Barulah aku bisa memiliki posisiku hari ini. Apapun yang aku lakukan sekarang adalah kesalahan mereka sendiri." "Benar." Yesi melihat ekspresi nyalang Elin. Dia kembali mengingat masa lalu menghela napas pelan. Sementara itu, pada saat yang sama, Adril sudah tiba di tempat pertemuan sebelumnya. Nancy juga menunggu di sini sejak lama. Ketika melihat Adril, dia sedikit terkejut dan bertanya, "Kenapa kamu secepat ini?" Nancy awalnya berpikir ketika Elin melihat resep obatnya, dia akan bersemangat dengan dirinya sendiri dan akan menarik Adril tanpa henti. Namun, sekarang ketika melihat wajah Adril, Nancy tiba-tiba merasa bahagia dan bertanya kembali, "Obrolan kalian gak menyenangkan?" Sepertinya Elin sudah lama menjadi janda. Dia sangat menganggap putranya sebagai harta karun. Adril menggelengkan kepalanya pelan sambil menjawab demikian. Nancy tersenyum dan berkata, "Pak Adril, kamu salah. Elin bukanlah seorang janda, tapi lajang. Cuma saja suaminya nggak ada dalam keluarga Forest." Berbicara tentang ini, Nancy ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara pelan, "Pak Adril, sebaiknya kamu nggak mengganggu Nando. Leluhur keluarga Forest sangat menyayangi cucunya. Walaupun dia adalah keturunan langsung dari 4 keluarga besar, Nando akan mengambil tindakan tanpa pandang bulu." Saat mengatakannya, Nancy juga menunjukkan ekspresi putus asa di wajahnya. Entah mengapa keluarga Forest sangat mencintai pewaris generasi kedua seperti Nando. Yang bisa Nancy lakukan hanya mengingatkan Adril. "Elin ini pasti sudah berumur pertengahan 30, kan? Aku nggak menyangka putranya sudah sebesar ini. Ini agak nggak sesuai dengan statusnya sebagai nona ketiga dari keluarga Forest, ya? Kalau begitu, siapa ayah kandung Nando?" Elin kira-kira sepantaran dengan Anna, sedangkan Nando kira-kira sepantaran dengan Yasmin. Konon katanya, Elin melahirkan Nando saat usianya belum genap 16 tahun. Tapi masalah ini dirahasiakan di keluarga Forest. Cuma sedikit orang yang tahu alasan yang sebenarnya. Nggak ada yang tahu siapa ayah kandung Nando. Ini sangat misterius. Nancy memberitahu Adril beberapa informasi yang dia ketahui. Setiap anggota di keluarga Forest sangat menghargai Nando, seorang pria yang nggak diketahui asal-usulnya ini. Elin bahkan lebih terkenal sebagai pelindung anak. Putranya ini adalah separuh jiwanya dan nggak boleh disentuh. Jadi, Nando nggak punya aturan dan mengatakan bahwa dia adalah orang nomor 1 di Sageru. Sudah, aku nggak tertarik mengetahui hubungan mereka. Lagi pula, akhir-akhir ini aku nggak suka berpura-pura. Aku juga nggak tertarik untuk menamparkan wajahnya." Adril menjawab dengan santai. "Itu bagus." Nancy menghela napas lega. Kemudian, dia mengajak Adril untuk membeli obat. Adril segera membeli dan memilih cangkang kura-kura berumur ribuan tahun. Cangkang ini adalah bahan utama untuk memurnikan ramuan yang dibutuhkan oleh Adril. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membuat pil panjang umur untuk Jasai. Kali ini, tidak ada banyak orang yang bersaing dengan Adril. Jelas, tindakan Adril di lelang itu membuat sebagian orang merasa takut. Tanpa disadari, Adril memiliki reputasi yang cukup terkenal di kota Majaya. Nancy juga cukup bersemangat dan mengajak Adril keluar secara langsung. Saat berada di luar, Ethan terlihat sedang berjalan keluar dari tempat lelang dan hendak masuk ke dalam mobil. Dia juga melihat Adril dengan kebencian di matanya. Kemudian, pria itu berkata dengan nada dingin, "Adril, kamu benar-benar beruntung, tapi urusan kita masih belum selesai. Tunggu saja." Adril menyerahkan kotak cangkang kura-kura berusia 1000 tahun kepada Nancy sambil berkata, "Bawakan dulu." Nancy tanpa sadar mengambil kotak itu dan sedikit terkejut. "Kamu." Petik 2. Saat ini, Adril sudah melangkah maju. Ethan tertegun sejenak, lalu tanpa sadar mundur selangkah seraya berkata, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku peringatkan kamu, ini adalah tempat." Dia tiba-tiba bereaksi sedikit terkejut. Tempat parkir ini sepertinya bukan termasuk tempat lelang. Saat ini, Adril sudah berjalan mendekat dan bertanya dengan tenang, "Tadi kamu mau melawanku, kan?" "Adril, kamu, tenanglah dulu." Petik 2. Ethan tiba-tiba panik, melangkah mundur sambil menyela dengan tegas, "Ayahku adalah Eric. Kalau kamu memukulku, berarti kamu sudah melanggar hukum. Selain itu, ada banyak orang yang melihat kamu." Saat ini, Nancy menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata dengan nada menghina, "Kamu masih tahu kalau ayahmu adalah Eric?"
11. Kupikir kamu masih mengira dirimu adalah Nando. Omong-omong, biarkan aku memberitahumu lagi. Sekarang ayahku adalah kepala keluarga Juwana. Pak Adril adalah tamu kehormatan ayahku. Nancy menunjukkan ekspresi merendahkan di wajahnya dan tidak ingin memprovokasi Nando.